Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dengan saya, Reki Ardiansa, bersama rekan saya, Anita Karulisda, dan saya Elsa Namayanti Utami. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, Kucing untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat coach dan kucing. Selamat menyaksikan video ini. Mari bergerak bersama guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi juga Bu Elsa. Apa kabar Bu Anita? Alhamdulillah Bu, hari ini sangat baik, sehat. Alhamdulillah Bu Anita ya. Senang bertemu Bu Anita hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan Bu Anita dalam pelaksanaan coaching. Nah, saya ingin memberikan Ibu Anita dukungan. Nah, namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Anita. Yang pertama, bagaimana cara saya dapat membantu Ibu Anita dalam pelaksanaan coaching hari ini? Oke, terima kasih Bu Elsa. Saya ingin Bu Elsa membantu saya, membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya di presensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh, baik Bu Anita. Saya akan mendukung Ibu Anita dalam hal tersebut. Nah, di bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Bu Elsa dapat memperhatikan cara saya, Bu. Cara saya bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan cara saya dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, sudah saya catat Bu ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam melakukan pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna? Oke, terima kasih Bu Elsa. Saya percaya Bu bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna Bu untuk proses coaching saya. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik dalam membimbing murid saya dalam kegiatan pembelajaran. Oke Bu Anita, semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya, semoga nanti akan tergali Bu ya dalam identifikasi masalah bersama Koci dengan menggunakan alur Tirta. Nah, itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini Ibu silakan melakukan percakapan bersama Kocinya nanti, dan saya berharap prosesnya akan berjalan lancar dengan indikator keberhasilan yang ditentukan oleh Ibu Anita tadi, dan juga Ibu Anita bisa memberikan solusi-solusi atau membimbing coach Ibu dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Silakan Ibu Anita memulai coachingnya dengan coachingnya. Baik Bu Elsa, terima kasih. Saya berharap dari observasi ini memberikan umpan balik, kemudian yang membangun Bu, membangun untuk saya, untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Terima kasih Bu Elsa. Saya akan melakukan diskusi sekaligus coaching dengan rekan saya Pak Reki. Terima kasih juga Bu Anita. Sama-sama Bu Elsa. Sudah. Selamat pagi Pak Reki. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat Bu. Semangat ya. Ya. Alhamdulillah. Oke Pak Reki, hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan model Tirta. Terus pertama-tama
mari kita menetapkan tujuan yang akan kita capai pada saat sesi coaching ini. Jadi kira-kira apa yang ingin Pak Reki capai dari sesi coaching kita pada hari ini, Pak Reki? Yang ingin saya capai yaitu kemampuan saya dalam meningkatkan mengelola waktu dalam pembelajaran, Bu. Di mana dalam waktu mengelola pembelajaran itu supaya lebih efektif lagi dan bisa berinteraksi lagi dengan waktu itu, lebih meminus lagi, lebih enak dan bisa lebih efektif dalam pembelajaran pada saat proses baik secara teori maupun secara praktek, Bu. Baiklah, tujuan yang sangat jelas yang Pak Reki sampaikan sekarang ya. Mari kita identifikasi Pak hal-hal yang nyata ya, yang terkait dengan pengelolaan waktu yang Pak Reki lakukan. Apa saja hambatan-hambatan atau kendala yang Pak Reki hadapi dalam mengelola waktu yang Pak Reki sampaikan tadi? Ya, kendala yang saya dapatkan atau yang saya sulit itu dalam menyelesaikan tugas-tugas, Bu. Di mana tugas-tugas itu waktu yang ditentukan terkadang mepet. Jadi sedikit ada beberapa waktu yang membuat saya itu tuh menjadi kesulitan. Jadi di mana sisi waktu saya harus mengerjakan administrasi di bagian, misalnya di bagian mata pelajaran, di mana juga saya sulit juga mengelola waktu juga dalam saya sebagai pembina untuk mengikuti pembagian langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan, di mana saya sekarang menjadi pembina organisasi intrasekolah, Bu. Di situ saya harus memang benar-benar ekstra membagi waktu. Terus kesulitan juga bukan hanya sebenarnya di pembagian waktu, tapi pada saat ketika waktu itu bersamaan, penyelesaiannya itu, Bu, yang membuat saya menjadi bingung, atau kalau sekarang lebih trennya ngeblank. Jadi dan itu terkadang harus menyelesaikan waktunya kadang-kadang tidak terlalu jauh dari waktu. Jadi misalnya tidak terlalu jauh, maksudnya itu administrasi, misalnya mata pelajaran dalam konteks pembuatan, menyusun atau merancang pembelajaran, terus merancang modul ajar. Nah, dan ini pengalaman bagi saya, Bu, ya, kesulitan karena saya baru masuk mengajar di kurikulum Merdeka, karena di sebelumnya saya mengajar di kurikulum 2013. Ya. Nah, di situ kesulitan juga saya mencari modul ajar, akan tetapi untuk yang seperti membuat rancangan juga di bahan susunan di kegiatan pembina juga. Jadi waktunya bersamaan, Bu. Jadi ketika waktu bersamaan itu agak kesulitan dalam menyusun administrasinya. Itu Bu yang menjadi kendala, dan di situ juga makanya mengelola waktunya ini yang menjadi kendala. Itu, Bu. Jadi saya kira itu menjadi sulit hambatan. Nah, dan belum juga itu di batas teori, Bu. Jadi administrasi teori ya, pelaksanaan. Karena saya guru olahraga dan guru PJOK, jadi belum, saya harus memang benar menyusun prakteknya. Jadi ada double juga kan. Jadi itu menjadi double job juga itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Reki ya. Setelah mengidentifikasi kemudian hambatan-hambatan yang Pak Reki sampaikan, kita akan melanjutkan. Mari kita lanjutkan bersama-sama dengan merencanakan aksi yang dapat Pak Reki lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana aksi yang konkret, yang nyata, yang dapat Pak Reki lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Pak Reki? Nah, jadi terima kasih, Bu. Jadi saya membuat rencana yang secara terstruktur, Bu. Jadi saya membuat rencana yang secara terstruktur dan lebih efektif lagi
Nah, seperti kegiatan-kegiatan yang berbentuknya administrasi, teori, terus praktek, itu saya lebih mungkin seperti modul ajar atau seperti perangkat ajar, itu saya membuat jauh-jauh hari terlebih dahulu. Ya, jadi kemungkinan misalnya masuk di bulan 7, kemungkinan saya sudah menyusun di bulan tiga atau bulan 4 Bu. Jadi di bulan 3 atau di bulan 4 itu saya sudah menyusun. Mudah-mudahan, nah untuk menyusun waktu itu di mungkin yang modul ajar terlebih dahulu. Nah, terus yang untuk kegiatan kemungkinan saya menyusulnya sesudah dari modul ajar, mungkin sekitar bulan 5 atau bulan 6 kegiatan itu akan biar tidak apa itu jadwalnya tidak tertabrakan ya, jadi tidak terlalu efektif juga, jadi bisa memprioritaskan mana tugas yang akan saya tentukan, jadi yang oke, yang mana akan disampaikan, dan mana yang akan didahulukan dan diprioritaskan. Nah, itu. Bagus sekali Pak Reki, penuh semangat dan penuh rencana yang maksimal. Oke, rencana aksi Pak Reki sampaikan itu sudah sangat jelas dan sangat bagus. Sekarang bagaimana Pak Reki akan menjaga komitmen yang sudah Pak Reki rencanakan itu, apa yang dapat membantu Pak Reki dalam menjaga komitmen yang Bapak Reki pegang? Oke, saya akan membuat catatan, saya akan membuat penyimpanan reminder dalam konteks kayak dokumen, yang dokumennya penyimpanan itu terlebih dahulu bukan hanya save di yang saya catat seperti yang saya catat ini, akan tetapi saya save-kan di laptop atau di komputer atau di Google File, dan itu mendukung kerja saya nanti yang ke depan. Jadi ketika saya misalnya ada permintaan atau dalam konteks itu kewajiban kita sebagai guru dipinta mana arsip atau file atau videonya, itu sudah tersimpan di file dan kita tinggal mencari meminit waktunya itu kapan untuk kita selesaikan lagi. Itu Bu. Oke Pak Reki, untuk yang terakhir, bagaimana Pak Reki akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang Bapak Reki rencanakan, kemudian siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini? Oke, saya akan pertama bertanggung jawab itu khususnya untuk saya sendiri. Jadi saya sendiri untuk bertanggung jawab, baru kita mengimplementasikan atau meminta umpan balik kepada rekan sejawat, dan kita bisa juga bekerja sama nanti sudah dengan rekan sejawat, dengan wakil kurikulum dan sekolah. Nah, terus komitmen itu akan saya lakukan tanpa harus ada tugas, Bu. Jadi karena kita sebagai guru juga belajar untuk meminit waktu tanpa harus, misalnya gini, pada saat ajaran baru misalnya kan sudah ada tugas nih perangkat-perangkat, nah tanpa harus diberi tugas kita harus sadar terlebih dahulu. Jadi tanggung jawab diri sendiri dulu, terus kita meminta umpan balik dengan rekan sejawat, apa menjadi kekurangan kita juga, bekerja sama bukan hanya rekan sejawat yang satu mapel, jadi bisa dengan yang lain-lain juga. Nah, untuk mereferensi ya Pak Reki ya. Ya, itu juga bisa untuk membantu meminit waktu saya juga. Nah, Ya. untuk dalam proses pembelajaran itu Bu. Di samping itu pastinya kita jangan sampai tidak berkoordinasi, atau kita selalu berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan pihak sekolah dan lain. Nah, yang kegiatan sekolah juga sama, yang karena saya tadi double Bu ya, itu kan administrasi. Yang untuk kegiatan ini kita udah mulai persiapan
17 Agustus. Iya betul. Iya, jadi ini memang benar-benar ekstra, akan tetapi kita tetap melakukan kewajiban kita. Jadi semuanya pertama kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan semua rekan, dan yang pastinya kita melaksanakan tugas itu dengan setulus hati, Bu. Oke. Iya. Terima kasih Pak Reki atas penjelasan, dan semua yang Pak Reki sampaikan itu sudah sangat jelas dan sangat bagus. Eh, kita akan melanjutkan pertemuannya nanti. Untuk hari ini mungkin kita akan sama-sama mereferensikan kegiatan kita selanjutnya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih Pak Reki atas waktunya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Reki. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih juga. Iya. Sampai salam semuanya. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi juga Bu Elsa. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya dengan Pak Reki ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching tersebut? Oke, terima kasih Bu Elsa. Dalam kegiatan coaching yang telah saya lakukan bersama Pak Reki, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna, sehingga dalam kegiatan coaching ini saya membantu penyelesaian masalah atau kendala yang dihadapi oleh Pak Reki dalam memanage waktu untuk kegiatan pembelajarannya, untuk membuat laporan atau modul ajar dan lain sebagainya, itu Bu Elsa. Oke, apa yang membuat Ibu Anita merasa demikian? Saya merasa Bu telah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna, yang berbobot, kemudian yang baik terhadap Pak Reki dengan menggunakan alur tirta. Jadi coaching kami yang sudah kami lakukan itu sudah berjalan maksimal dengan menggunakan alur atau petunjuk yang sudah Ibu Elsa tentukan. Oke, baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi, Bu? Oke. Nah, saya lihat Ibu Anita telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik dari hasil atau dari apa yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh coach dalam hal ini Pak Reki. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang sekali Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Saya bahagia Bu, alhamdulillah, berarti pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan sesuai dengan arahan yang Ibu anjurkan, sesuai dengan petunjuk runutnya yang sesuai Ibu ajarkan terhadap saya. Jadi terima kasih banyak Bu atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Oke, baik. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa aspek Bu yang masih dapat Ibu tingkatkan lagi. Misalnya pada saat observasi tadi saya perhatikan pada saat Pak Reki menjelaskan, Ibu melakukan pencatatan Bu ya, dan mendengarkan secara aktif. Nah, kebetulan dari hasil yang disampaikan oleh Pak Reki, Ibu bisa menangkapnya dengan baik dan melakukan pertanyaan lagi sehingga menggali informasi dari identifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Reki. Nah, sebetulnya hal tersebut sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu hal tersebut? Saya mengerti Bu, saya akan melakukan atau akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan lagi kegiatan coaching yang sudah kami lakukan dengan menggunakan model tirta. Kegiatan ini saya akan berusaha Bu untuk kedepannya, untuk kegiatan selanjutnya itu melakukan dengan maksimal sesuai dengan alur tirta yang telah Ibu ajarkan atau yang Ibu kasih petunjuk untuk saya Bu. Oke, dari diskusi kita ini apa langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu dalam melakukan coaching supervisi akademik ini? Untuk yang pertama, saya akan berencana Bu untuk melakukan latihan lebih alternatif, lebih intensif lagi
lebih maksimal lagi dalam mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang bermakna. Jadi dalam hal ini saya akan lebih intensif lagi, lebih efektif lagi untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan model Tirta ini lebih baik dan maksimal. Oke, baik Bu ya. Itu adalah langkah yang sangat-sangat baik. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam kolom supervisi akademik. Nah, yang terakhir, apa yang Ibu peroleh selama proses ini? Saya merasa lebih memahami Bu, lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan di mana saya harus menempatkan tempat posisi saya di mana begitu Bu ya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan sehingga kegiatan coaching yang saya lakukan itu terlaksana dengan baik dan maksimal. Oke, terima kasih juga Bu ya, hari ini telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pasca observasi coaching Ibu yang telah dilakukan bersama Pak Reki. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk proses pembelajaran bagi murid kita di sekolah Bu ya. Amin. Terima kasih juga Bu Elsa atas Oke. petunjuk dan nasihat atau arahannya dalam melakukan coaching ini. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Elsa.